Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kan. Tummaila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Asmana wa Aliin wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina al-Hasani wal Husaini wal Ashratil Mubashirina wat tabi'ina wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Thumma ila arwahi sayyidatina Fatimatal Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijatal Kubra wa Aisyatar Ridha wa sayyidina Ali Zainal Abidin wa banihi sayyidina Muhammad Al-Baqir wa sayyidina Ja'far Shadiq wa sayyidina Ali Al-Huraidi. Al-Fatihah. Tsumma ila ruhi muallif kitab Bidayatul Hidayah Syekh Al-Alim Alamah Hujjatul Islam wal Muslimin Abi Hamid Muhammad At-Tusi Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wali walidayhi wali masyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kana. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qismul Awwalu, bagian pertama. Iklam, ketahuilah, Al-Qismul Awwalu, bagian pertama, fit ta'ati, tentang taat.
I'lam, ketahuilah, anna, bahwa, awamirullahi ta'ala, perintah-perintah Allah Ta'ala, faraidu, terdiri dari fardu, wa nawafilu, dan kesunahan, wal fardu, fal fardu, adapun fardu, Rasul mali, pokok harta, wahwa, yaitu fardu, aslut tijaroti, asal atau modal, at-tijaroti, perniagaan, wabihi, dan sebab fardu, tahsulu, dapat menghasilkan, an-najatu, kesuksesan, wan naflu, dan sunnah, huwa, adalah, ar-ribhu, keuntungannya, wabihi, dan karena sunnah, al-fauzu, adalah keberuntungan, al-fauzu, keberuntungan, bidarajati, dengan derajat tinggi, bidarajati, dengan derajat tinggi. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, yaqulullahu, berfirman Allah, tabaraka, yang memberkati, wa ta'ala, dan yang maha tinggi,
ma taqarraba, ma tidak bisa taqarraba mendekat, ilayya kepadaku, al-muqarrabuna, hamba-hamba yang dekat, bimisli melebihi, adai melaksanakan, ma apa, iftaratu yang difardukan, alaihim kepada mereka, wala dan tidak yazalu henti-hentinya al-abdu seorang hamba yataqarrabu mendekatkan diri, ilayya kepadaku, bin nawafili dengan kesunahan, hatta sampai uhibbahu aku mencintainya, faidza ketika ahbabtuhu aku mencintainya, kuntu aku menjadi sam'ahu penjaga pendengarannya, alladzi yang yasma'u, alladzi yasma'u yang digunakan untuk mendengar, alladzi yang yasma'u bihi digunakan untuk mendengar, wa basarahu dan aku menjaga matanya, alladzi yang yubsiru bihi digunakan untuk melihat, walisanahu dan aku menjaga mulutnya,
alladzi yang yantiku bihi digunakan untuk bicara, wa yadahu dan aku menjaga tangannya, allati yang yaktishu biha digunakan untuk menabok. Bahasa Indonesianya nggak ada menabok ya, mukul kalau Indonesia, kalau Jawa mukul dengan tangan nabok. Yang dimaksud bahasa Jawanya nabok. Warijalahu dan aku menjaga kakinya, allati yang yamshi biha digunakan untuk berjalan, walan dan tidak tasila engkau akan sampai ayyuhat talibu wahai para pencari ilmu, ilal qiyami ila untuk al-qiyami melaksanakan bi awamirillahi ta'ala perintah-perintah Allah Ta'ala, illa kecuali bimuraqabati dengan mendekatkan diri kepada Allah, wa qalbika dengan hatimu, wa jawarihika dan anggota badanmu, fi lahadhatika di setiap lahadhatika perhatianmu, wa anfasika dan setiap nafasmu,
Min hina dimulai ketika tusbihu waktu pagi ila sampai ini waktu tumsi sore Fa'lam maka ketahuilah Annallaha ta'ala bahwa Allah ta'ala muttali'un bisa melihat ala pada lomirika isi hatimu wa musyrifun dan dapat memperhatikan ala pada zahirika zahirmu wa batinika dan batinmu wa muhitun dan yang terbersit bijami'i semua lahadotika yang terlintas dalam hatimu wa khotorotika dan semua yang terbersit dalam sanubarimu
wa khotowatika dan semua kehendak hatimu. Jawanya kerentek ya. Wasairi dan semua wasairi dan semua sakanatika yang ada dalam diammu. Wa harokatika dan semua yang ada dalam gerakmu. Wa annaka dan ketika kamu fi mukhalatotika fi sedang dalam mukhalatotika berkumpul wa khalwatika dan saat menyendiri. Mutaraddidun berada dalam baina pantauan baina yadaihi pantauan Allah fala maka tidak ada yaskunu sesuatu yang diam fil mulki fi di hadapan al-mulki Tuhan penguasa bumi wal malakuti
dan Tuhan penguasa langit. Sakinun yang diam, wala dan tidak ada yataharroku gerak, mutaharrikun yang digerakkan, illa melainkan wajab barus samawati, wajab baru dan Tuhan yang menguasai as-samawati langit, wal ardi dan bumi, muttali'un mengetahui, muttali'un alaihi mengetahuinya, ya'lamu Allah mengetahui khainatal ahyuni, khainata lirikan, al ahyuni mata, wama dan apa tuhfi yang disembunyikan, as-suduru dada, wa ya'lamu wa dan Allah ya'lamu mengetahui as-sirra yang dirahasiakan, wa akhfa dan yang disembunyikan. Saya jelaskan dulu sampai di sini. Pada bagian pertama ini Imam Ghazali menjelaskan taat. Bahasa aslinya adalah taat, menjadi bahasa Indonesia taat. Ciri-ciri orang yang taat kepada Allah. Ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ciri-ciri orang yang taat kepada Allah, sebagaimana yang dijelaskan pula oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pertama adalah khauf. Khauf ini artinya takut. Yang dimaksud takut adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cara berpikir al-hikmah, ya. Dengan harus bisa membedakan
kalau ada binatang buas seperti singa, macan di sebelahnya panjenengan semua, kalau jenengan takut berarti harus lari. Kalau takut dengan binatang buas, takut dengan hantu, berarti kita lari. Tetapi kalau takut kepada Allah, kita tidak lari, harus mendekat kepada Allah. Artinya di dalam bahasa Arab mendekat kepada Allah adalah muraqabah. Ya, kita bermuraqabah kepada Allah. Ini perbedaan yang namanya takut kepada Allah dan takut kepada selain Allah. Kalau takut kepada Allah berarti kita mendekat kepada Allah. Kalau takut selain Allah berarti kita lari menjauhi selain daripada Allah. Seperti takut binatang buas, takut perampok, ya, takut hantu, berarti kita lari menjauhinya. Tetapi ketika kita bicara khauf, yang artinya takut kepada Allah, kita harus segera berlari menuju Allah. Seperti yang disyaratkan di dalam Al-Quran, fafirru ilallah, berlarilah kamu menuju kepada Allah. Oke. Jadi ini bedanya takut kepada Allah dan takut kepada selain Allah. Nah, takut kepada Allah ini takut tidak bisa bertakwa dirinya dan keluarganya. Takut tidak bisa bertakwa dirinya dan keluarganya. Terkadang kita menyaksikan orang hidup zaman sekarang, kedua orang tuanya aktif ke masjid, ya, setiap ada acara apa saja di masjid selalu datang. Tapi anak cucunya tidak ada yang datang. Ketika orang tuanya ngaji di masjid, anaknya cangkruk di warung giras, ya, hal biasa. Jadi ini kalau kita bicara takwa, ya takwa diri kita sendiri dan keluarga juga harus bertakwa. Karena Allah juga menjelaskan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau takwa hanya kita saja, nanti ketika di akhirat kita masuk surga, bisa-bisa kembali keluar dari surga dan dimasukkan neraka oleh Allah. Karena ada satu kisah, ya, dulu orang tuanya semasa hidupnya di dunia adalah menjadi ulama yang sangat terkenal. Kesibukannya setiap hari ngaji kesana kemari, tapi anaknya sendiri tidak dididik agama. Ketika di akhirat, ya, orang tuanya sudah masuk surga, anaknya dihisab oleh Allah. Ternyata anaknya tidak terima, anaknya melayangkan gugatan kepada Allah bahwa dia tidak mau menanggung risiko ini. Karena apa? Anak itu mengadu kepada Allah, ya Allah, memang orang tuaku adalah orang alim, dia adalah seorang ulama yang terkenal di masanya, tapi aku sebagai anaknya, aku tidak pernah dikenalkan siapa Tuhanku, siapa nabiku, apa kitab suciku. Maka saya tidak terima kalau orang tua saya masuk surga. Saya bodoh, saya tidak bisa ngaji karena orang tua saya tidak mendidik saya agama. Ya, jadi nanti kalau jenengan alim-alim sendiri, anak cucu tidak diajak pada ketakwaan kepada Allah, nah nanti di akhirat kita juga akan celaka. Yang seharusnya kita sudah masuk surganya Allah, kita kembali ke nerakanya Allah. Nah, ketaatan ini, ketaatan pribadi dan ketaatan keluarga. Ya, takut orang kalau semakin banyak harta, kalau orang yang takwa kepada Allah itu semakin takut hartanya tidak bisa membawa dirinya, ya, dan keluarganya pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena biasanya manusia itu ketika masih miskin, hidupnya susah, ibadahnya tekun sekali. Tapi ketika sudah mulai kaya sedikit demi sedikit, ibadahnya mulai berkurang. Nah, ini yang namanya khauf. Kita harus takut kepada Allah. Semakin kita ditambah ilmu kepada Allah, harus semakin takut kalau kita tidak bisa mengamalkan ilmunya Allah. Semakin ditambah kenikmatan harta, kita harus semakin takut kalau tidak bisa mentasarufkan harta ini di jalan Allah. Nah, ini yang namanya takut. Kedua, orang yang bertakwa kepada Allah ini wal amal bitanzil. Ya, artinya mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha keras mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, yang ada di dalam Al-Qur'an itu diamalkan. Ini namanya wal amal bitanzil. Ya. Maka saya sering cerita perdebatan antara para sahabat dan para tabi'in. Ya, tabi'in mengatakan kami, kualitas hidup kami, kualitas agama kami ya lebih baik daripada para sahabat. Sahabat bertanya, apa buktinya kalau kalian lebih baik dari kami? Ya, para tabi'in mengatakan kami banyak yang hafal Al-Quran, kami banyak yang hafal hadis, ya, kami banyak yang hafal ilmu ini, ilmu itu. Akhirnya para sahabat hanya menjawab dengan senyuman. Ya, memang kalian sekarang banyak yang hafal Al-Quran, hafal hadis, ya. Tetapi kami dulu di masa Rasulullah masih hidup, ketika Al-Quran turun satu ayat, kami tidak berani menghafal satu ayat pun kecuali kami sudah mengamalkannya. Kalau kalian ini berbondong-bondong menghafalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Hadis, tapi kalian tidak satu pun yang mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, fenomena ini memang betul-betul terjadi. Hari ini banyak orang yang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, tapi tidak satu pun yang berlomba-lomba mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka dulu istilahnya di zaman setelah Nabi atau di zaman Nabi sampai para sahabat, orang yang hafal Al-Quran itu namanya hamalatul Quran. Ya hafal, ya mengamalkan. Contohnya ketika Allah memerintahkan anfiqu mimma razaqakumullah, ya, infakkan semua harta yang telah dirizkikan kepadamu. Ya, Allah memerintahkan, ya, infakkan semua harta yang diberikan Allah kepadamu. Kira-kira kalau orang zaman sekarang diperintahkan mengeluarkan seluruh hartanya, apakah kita berbondong-bondong nyetor harta itu? Ya, tentunya tidak. Ya, kalau orang sahabat, ya, sahabat di masa Nabi ketika turun ayat, ya, sedekahkan hartamu di jalan Allah, seluruh hartanya tidak ada yang tersisa di rumah, diberikan kepada Nabi untuk perjuangan agama Allah. Kalau kita sekarang berbeda. Oh, ini saya bekerja pagi, malam, ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kok dibuang-buang begitu saja. Mengumpulkan harta susah, ya, apalagi pandemi, semua krisis di seluruh dunia. Kok saya sekarang disuruh mengeluarkan semua harta. Ini jawaban-jawaban orang-orang setelah para sahabat. Ya, tapi kesini itu menghafalkan Al-Quran belum tentu mengamalkannya. Maka orang-orang yang hafal Al-Quran setelah periode sahabat Nabi
ke periode tabi'in sampai kepada kita, itu namanya bukan hamalatul Quran tapi tahfidul Quran. Ya, orang yang hanya hafal Al-Quran tapi belum tentu mengamalkan. Kemudian orang yang taat kepada Allah, yang ketiga memiliki ciri ar-ridho bil qalil. Ridho itu yaitu ridho adalah sifat puas yang ada pada hati. Ridho artinya sifat puas yang ada pada hati kita. Ya, diberi rezeki sedikit oleh Allah, alhamdulillah. Ya, diberi rezeki banyak oleh Allah, alhamdulillah. Itu sifat puas hati kita. Nah, maka sifat puas hati itu namanya ridho. Ar-ridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Kalau filsafatnya orang Jawa, ar-ridho bil qalil artinya narimo ing pandum. Ya, diberi berapapun oleh Allah terima. Dan diberi ya alhamdulillah. Ketika diberi alhamdulillah, gak diberi masya Allah. Ya. Jadi alhamdulillah dan masya Allah itu beda tipis. Ar-ridho bil qalil, ini yang kedua dari ar-ridho bil qalil. Ketika diberi Allah sedikit, tidak komplain. Ya, tidak komplain, justru orang mengambil hikmahnya. Kenapa saya hanya diberi rezeki hari ini sedikit? Ya, kalau kita ini terbiasa di mindset itu keuntungan jutaan, ketika diberi ratusan ribu rasanya sedikit. Kalau mindset saya keuntungan 100 ribu, ketika sekali saja diberikan oleh Allah keuntungan 1 juta, maka rasanya luar biasa nikmat dapat untung 1 juta. Nah, karena otak kita ini selalu berimajinasi kalau dengan keuntungan dunia ya berjuta-juta dan bermiliar-miliar. Nah, dengan ar-ridho bil qalil ini walaupun sedikit, apa yang disampaikan Imam Ghazali itu begini di dalam contohnya. Ini yang dialami Imam Ghazali dan dialami oleh saya ini hampir sama. Bukan saya sama dengan Imam Ghazali, enggak. Jadi ketika saya ngaji kitab Bidayatul Hidayah, saya juga punya pengalaman seperti apa yang dialami oleh Imam Ghazali. Jadi ar-ridho bil qalil, ya ridho dengan pemberian Allah, ya sifat puasnya hati kita, sedikit ya puas, banyak ya puas, ya. Walaupun sedikit, tidak pernah komplain kepada Allah. Saya dulu di tahun 2018 itu banyak sekali orang ngaji dari luar kota. Ya, bahkan dari Sampang, Pamekasan itu banyak orang ngaji. Tapi setiap saya ngaji kitab, telinga saya ini diperdengarkan oleh Allah isi hatinya. Apa yang disampaikan oleh orang-orang yang datang mengaji? Ya Allah, sebenarnya saya ingin ngaji seperti ini. Inilah pengajian yang saya cari. Tapi kok ya biaya kepergian saya ngaji dari Pulau Madura ke sini kok mahal sekali ya. Dulu belum ada yang namanya Zoom. Ya, tahun 2018, 2017 belum ada yang namanya Zoom. Ya Allah, kenapa Engkau kurangi rezeki kami ketika kami menemukan pengajian yang saya cari selama ini? Nah, padahal dia berdoa bertahun-tahun, ya, ingin dipertemukan dengan orang yang bisa ngaji kitab Awariful Ma'arif, ya, kitab tasawuf tingkat tinggi
Nah, setelah ketemu orang yang bisa ngaji kitab Awariful Ma'arif, tapi dia komplain kepada Allah. Ya Allah, kenapa Engkau pertemukan aku dengan orang yang bisa mengaji kitab Awariful Ma'arif, justru rizkinya Engkau kurangi. Nah, karena apa? Ya dulu karena ketika berdoa tidak komplit. Ya Allah, nanti ketika Engkau pertemukan aku dengan orang yang bisa ngaji kitab Awariful Ma'arif, maka cukupkanlah rizkiku supaya aku bisa ngaji setiap minggu. Ya. Ingat, ini nanti kalau berdoa kepada Allah jangan sepotong-sepotong. Minta dipertemukan dengan orang alim. Ketika bertemu dengan orang alim, ya nikmatnya dilebihkan karena berjumpa dengan orang alim, tapi nikmat dunianya dikurangi, akhirnya komplain. Ya, ini berarti belum bisa memahami yang namanya ar-ridho bil qalil. Jadi mudah-mudahan panjenengan semua tidak mengalami seperti orang-orang yang di tahun 2017 ke 2018. Saking senengnya ketemu orang yang bisa ngaji kitab Awariful Ma'arif, tapi komplain kepada Allah, rizkinya dikurangi. Ya. Ciri orang yang taat kepada Allah yang keempat adalah mempersiapkan diri untuk kepergian ke yaumil akhirat dengan melewati proses kematian. Ini ciri orang yang taat kepada Allah. Dia sadar diri, ya, dia menyadarkan dirinya bahwa kita ini, ya, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan mengalami kematian. Dengan proses kematian itulah kita akan melewati jalan yang sangat panjang menuju yaumil akhirat. Makanya kita harus punya bekal pergi ke akhirat. Imam Ghazali menjelaskan di dalam bagian pertama tentang ketaatan ini, walan tasila ayyuhat talib ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati. Ya, kita tidak bisa sampai kepada Allah, wahai para pencari ilmu, penuntut ilmu, dan kita tidak bisa menjalankan perintah-perintah Allah kecuali kalau kita membiasakan mendekatkan diri kepada Allah. Orang contohnya karena terbiasa bangun pagi jam 2 atau jam 3, secapek apapun tubuhnya dia sudah otomatis bangun. Ya. Kalau tidak pernah bangun pagi atau qiyamul lail, bangun malam, ya, begitu bangun rasanya mata ini berat sekali, badan berat sekali, ya. Bahkan begitu bangun, yang kita tuju bukan kamar mandi atau tempat wudhu. Kita bingung mencari HP, dilihat dulu status temannya, update status enggak. Nah, ini mukorobahnya kepada HP, bukan murokobah kepada Allah. Ini kejadian orang-orang di zaman sekarang. Waqalbika, dan hatimu, wajawarihika, dan anggota badanmu, fila khadhotika, ya, di setiap perkataanmu, wa anfasika, dan nafasmu, min khini tusbihu, ya, ketika waktu pagi, ila khini tumsi, sampai waktu sore. Ya, diusahakan dari pagi sampai sore kita memutar tasbih dengan membaca subhanallah, 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 ya. Atau Allah, 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 Allah. Ya, hati kita disibukkan dengan menggetarkan hati dengan bacaan tasbih, ya, atau bacaan
Allah, 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 Allah. Nanti latihan setiap hari Allah, 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 Allah. Kalau mulutnya berhenti, hatinya berhenti enggak? Kalau kita tidak latihan, kalau hanya setiap kita Allah, 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 tapi tidak melatih hati kita untuk selalu bergetar kepada Allah, ya ketika kita membaca Allah, Allah, mulut kita berhenti, ya hati kita juga akan berhenti zikrullahnya. Dan Allah tahu, fa'lam annallaha ta'ala mutaliun ala dhamirika. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, apa yang terbersit di dalam sanubari kita. Allah mengetahui semuanya. Keadaan diam kita, duduk menghadap kiblat kita sedang taqarruban kepada Allah atau komplain kepada Allah, Allah mengetahui. Ya, jadi kalau duduk ya iktikaf di masjid itu tujuannya taqarruban ilallah, bukan al-i'tiradu ilallah, ya, bukan komplain kepada Allah. Wala yaskunu fala yaskunu fil mulki wal malakut, ya. Maka tidak ada sesuatu yang diam, sesuatu yang bergerak, ya, kecuali atas pengawasan Allah. Ya. Allah juga mengetahui, ya, kedipan mata kita. Mata kita ini pedes, ya, makanya saya kasih slide. Apakah kamu tidak memiliki waktu luang, ya, untuk zikir kepada Allah? Allah itu sudah mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Apakah kita tidak punya waktu luang untuk mengingat diri kita ini, untuk mengingatkan hati kita selalu ingat kepada Allah? Kita rela berhari-hari itu berjam-jam mata melototi yang namanya HP sampai mata ini pedes, iritasi, ya, yang ujung-ujungnya nanti mata kita ini terkena katarak. Ya. Kita rela memforsir mata hanya demi permainan-permainan dunia, tapi kita tidak pernah memforsir seluruh anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah. Nah, ini dijelaskan juga oleh Imam Ghazali. Ketika di dunia, semua yang ada di dunia ini dikumpulkan oleh Allah melalui gravitasi. Jangan bisa duduk diam itu karena ada gravitasi. Tapi nanti ketika di akhirat kita dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang kita cintai, itu kekuatannya bukan gravitasi, tapi kekuatannya adalah dengan cinta. Maka ruh kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai semasa di dunia. Itu kekuatannya adalah dengan kekuatan cinta, bukan kekuatan gravitasi lagi. Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-suduru, dan segala sesuatu yang ada di dalam hati atau di dalam dada ini. Ya wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah mengetahui yang dirahasiakan dan disembunyikan di dalam hati. Ya. Ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali tentang taat kepada Allah. Ya. Kita lanjutkan pada paragraf berikutnya. Fata'adab, beretikalah kamu. Bahasa Indonesianya beradab, yaitu beretika. Fata'adab, beretikalah kamu ayyuhal miskin, wahai orang-orang yang miskin ilmu.
zahiron secara zahir, wa batinan dan secara batin, baina yadaillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Ta'adduba seperti beretikanya al-abdi seorang hamba, al-zalili hina, al-mudhnibi yang berbuat dosa, fi hadrati di hadapan, al-maliki sang raja, al-jabbari yang agung, al-qahhari yang berkuasa, fajtahid berusahalah, Allah agar tidak yaroka melihatmu, maulaka Tuhanmu, haitsu di posisi nahaka melarangmu, wala dan Allah tidak yafkidaka kehilanganmu, haitsu di posisi amaroka yang Allah perintahkan padamu, walan takdiro walan dan kamu tidak akan takdiro mampu ala zalika melakukan zalika hal itu, illa kecuali bi an tuwazzi'a bi'an dengan cara tuwazzi'a kamu membagi
Auqataka, waktu-waktumu. Wa turattiba, dan mendisiplinkan. Auradaka, wirid-wiridmu. Min, dari. Sobahika, waktu subuhmu atau waktu pagimu. Ila, sampai. Masaika, soremu. Fa'asri, maka perhatikan. Ilama, pada apa. Yalqo, yang dibebankan. Ilaika, kepadamu. Min, dari. Awamirillahi ta'ala, perintah-perintah Allah Ta'ala. Alaika, padamu. Min khini, mulai dari waktu. Tastaiqilu, kamu bangun. Min manamika, dari tidurmu. Ila wakti, sampai waktu. Rujuika, kamu kembali. Ila, pada. Marja'ika, tempat tidurmu. Oke, saya jelaskan dulu apa yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Fata'addab ayyuhal miskin, ya, beretikalah ketika kita beribadah. Ayyuhal miskin, yang dikatakan miskin ya kita ini yang miskin ilmu. Nabi yang kaya ilmu, kaya pengetahuan, ya, punya wahyu dari Allah, itu ketika sholatnya Nabi, ibadahnya Nabi penuh dengan etika atau beradab, tata krama, budi pekerti, ya. Contoh ketika kita pergi ke hajatan, undangan teman, saudara, ya, ada yang menikahkan, ya, ada yang khitanan, ya, ada juga yang undangan ulang tahun, pesta. Pasti pergi ke undangan itu kita menggunakan baju yang bagus, baju yang mewah, ya. Boleh jadi bajunya baru beli, perhiasan emas yang biasanya masuk kotak akhirnya bergelantongan di tangan. Biasanya hari-hari biasa menggunakan sendal jepit, tapi ketika mendatangi undangan kita menggunakan sendal yang
merek atau branded. Nah, ini namanya tidak beradab di hadapan Allah. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah, ya, kita menggunakan baju tidak sebagus baju yang kita gunakan mendatangi undangan, ya. Cocokan listrik tadinya. Jadi yang dimaksud fata'adab ayuhal miskin, ya, beretikalah kamu wahai orang-orang yang miskin ilmu, zohiron wa batinan, ya, secara zohir dan batin. Kalau kita mendatangi undangan teman atau saudara saja menggunakan baju yang bagus, maka ketika mendatangi undangan Allah, kita juga harus menggunakan baju yang lebih bagus. Kira-kira ketika kita mendatangi undangan Allah, lebih bagus mana dengan mendatangi undangan teman? Ya. Maka ini diingatkan oleh Imam Ghazali, zahir batinnya kita harus memiliki adab etika. Jadi kita zahir batin harus memiliki etika, ya. Kalau mendatangi undangan teman memakai baju jas, ya, matching dari atas sampai ke bawah. Oke. Tapi kalau mendatangi undangan Allah, Allahu Akbar, ya, paling-paling sarungnya sarung melinting, gak disetrika. Itu namanya tidak beradab. Terus pakai kopiah hitam, ya, ambune tengi, nggak pernah dijemur, nggak pernah disemprot minyak wangi. Nah, ini diingatkan oleh Imam Ghazali. Ini namanya kita nggak beradab dengan Allah, ya. Kita menghadap kepada Allah harus lebih bagus daripada menghadap atasan. Dengan ngaji saja cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya, cakep-cakep. Jadi nanti kalau menghadap kepada Allah, ya, ibadah sholat 5 waktu, ya, di masjid atau di kamar, ya, tempat kita ibadah, ya, kita harus beretika. Nah, baju yang kita gunakan harus lebih baik dari baju yang kita gunakan sehari-hari untuk aktivitas kita. Jadi yang diingatkan oleh Imam Ghazali. Ya, tetapi ketika kita berada di hadapan Allah, kita harus berpenampilan sebagaimana seorang hamba sedang menghadap tuannya atau rajanya, ya. Ketika beribadah, suaranya juga nggak boleh keras-keras, ya. Pelan, lirih, ya, seperti kita ngomong di hadapan presiden. Masuknya sambil membungkuk-bungkukkan badan, ya, karena kita menghadap raja atau presiden. Kemudian peringatan Imam Ghazali yang berikutnya, walan takdiro ala dzalika, kita tidak bisa, ya, melakukan ini semua illa kecuali bi anta tawazzi'a awqatika, kecuali kita memanage waktu, ya. Ini kadang-kadang kesalahan kita tidak bisa memanage waktu, mengelola waktu dengan baik, ya. Kita dikasih waktu oleh Allah 1 hari 1 malam 24 jam. Allah sudah membuat waktu itu dibagi 3, ya, 1/3 untuk istirahat, 1/3 untuk beribadah, ya, 1/3 untuk bekerja.
Terkadang kita bukan sepertiga bekerja, ya semuanya untuk bekerja. 24 jam kalau dibagi 3 kan 8 jam. 8 jam untuk tidur itu kan ya sudah luar biasa capek tidurnya. 8 jam beribadah ya sudah lumayan ya capeknya ibadah. 8 jam kerja ya sudah lumayan capeknya bekerja. Maka kita diingatkan oleh Imam Ghazali harus pandai memanage waktu, membiasakan ya. Makanya ulama-ulama terdahulu kalau memberikan amalan itu disuruh mengerjakan setiap selesai sholat fardu. Kenapa begitu? Karena manusia pada dasarnya kalau punya hajat kepada Allah itu sangat sregep sekali. Makanya subuh bangun ya terus membaca surat duha. Wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala sampai terakhir ya. Tapi kalau hajatnya sudah tidak ada, orang kembali males lagi ya, tidak menampakkan ketaatan kepada Allah. Nah, setelah kita bisa memanage waktu, ya kita harus mendisiplinkan diri. Ya, membiasakan pagi jam 3 bangun kita zikir mengingat Allah. Dan ditunggu sampai subuh ya. Habis subuh persiapan ya langsung bekerja yang bekerja. Terus sampai di tempat kerja senam ya supaya sehat. Pulang kerja ya 8 jam sampai di rumah istirahat, kemudian sholat ya beribadah lagi kepada Allah. Kata Imam Ghazali, fa'asghi ila ma yalqa ilaika, ya perhatikan pada apa yang dibebankan kepadamu. Kita diingatkan Imam Ghazali memperhatikan apa sih yang dibebankan. Ya kalau subuh saja dibebankan 2 rakaat oleh Imam Ghazali. Kadang-kadang sebenarnya bebannya lebih berat selimut yang ada di atas kaki kita dan badan kita daripada sholat 2 rakaat. Tapi rasanya bangun pagi itu juga berat ya. Kita diberi beban oleh Allah pagi 2 rakaat, siangnya 4 rakaat, sorenya 4 rakaat ya, menjelang petang maghrib itu cuma 3 rakaat. Isya malam itu 4 rakaat dan semuanya tidak ada yang berat ya. Kalau ditimbang tidak ada yang berat. Sehingga kita ini walaupun tidak ada yang berat, tapi rasanya kepada yang ada di dalam sekujur tubuh kita berat untuk melaksanakan. Karena apa? Kita tidak membiasakan diri ya dan mendisiplinkan diri untuk beribadah. Mulai dari mana? Tastaqidu min manamika, sejak bangun tidur. Kenapa bangun tidur itu berat bangunnya? Ya, kalau jamaah di sini yang ngaji di sini saya ajarkan, ketika mau tidur bacalah doa mau tidur. Ya, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, terus berdoalah kepada Allah, ya Allah bangunkanlah saya di waktu-waktu yang engkau sukai. Bahasa Indonesia saja, ya Allah bangunkan saya di waktu-waktu yang engkau sukai. Akhirnya dibangunkan Allah. Allah memerintahkan nyamuk bangunkan si fulan ya, digigit nyamuk. Akhirnya malah nyamuknya dibunuh. Padahal itu nyamuk diperintahkan oleh Allah untuk membangunkan kita. Kemudian Allah memerintahkan si tikus untuk membangunkan kita, blodak jatuh ya piringnya, gelasnya karena dipancal tikus. Ya tikusnya diperintahkan oleh Allah untuk membangunkan kita. Tapi besoknya kita pergi ke toko beli racun tikus. Ya, kita akhirnya mendolimi tikus, lama-lama gak dibangunkan oleh Allah. Jadi Allah itu membangunkan kita dengan berbagai macam cara. Akhirnya karena tikusnya sudah dibelikan racun, akhirnya nggak bisa
membantu membangunkan kita. Akhirnya Allah dengan cara kita ini dibikin pingin buang air kecil, kencing ya, pagi-pagi 2:30 buang air kecil. Ketika Allah memberikan isyarat dengan membuang air kecil, nah kita nggak pernah bersyukur kepada Allah, malah kita was-was. Kenapa ya setiap malam saya ini kok pasti kencing? Akhirnya besoknya pergi ke dokter spesialis memeriksakan saya kena prostat apa enggak. Ya, karena sudah suudun dengan Allah, dibangunkan oleh Allah dengan cara kita dibikin kencing setiap jam 3 pagi. Kalau kita santai, alhamdulillah ya Allah, engkau bangunkan jam 3 ya, dengan cara yang kau berikan kepadaku ya, di waktu-waktu yang kau sukai. Jadi Allah itu kalau kita nggak minta, contohnya begini, kalau jenengan mau pergi pagi, ya, pergi pagi ke satu tempat, jenengan tidur jam berapa saja itu pasti bangun, karena jenengan sudah memanage waktu, ya, mendisiplinkan diri, nanti bangun jam 3 karena mau pergi ke Jogja tur, ya, mau pergi ke Bali, ya, pasti bangun. Kalau jenengan membiasakan pada diri sendiri, ya Allah, wahai tubuhku, ya, nanti jam 3 kita punya rencana sholat qiyamul lail, pasti dia akan membangunkan kita. Oke. Jadi nanti setelah ini jenengan coba sebelum tidur berdoa dulu kepada Allah, seperti yang diajarkan oleh Nabi, baca dulu Fatihah, ya. Kemudian surat Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, ya, ayat kursi 3 kali, terus ditiupkan ke telapak tangan, kemudian ini dioles-oleskan ke sekujur tubuh supaya ketika kita tidur ya tidak diganggu oleh jin, setan dan sebagainya, sehingga tidurnya bisa nyenyak. Dan kita tidur walaupun waktunya sebentar, tidur kita berkualitas ya, sehingga bangun tidur langsung sehat. Setelah tidur barulah berdoa ya. Alhamdulillahilladzi, apa doanya? Ahyana wa ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya, kita harus berdoa, diajarkan Nabi, ya Allah, terima kasih ya, tadi malam engkau matikan aku, sekarang kau hidupkan aku lagi. Allah itu sudah punya timer seperti HP itu loh. Ya, waktunya mati jam berapa, bangun otomatis jam berapa. Kalau sudah dibangunkan tidak bangun-bangun, lama-lama alarm untuk bangun itu tidak dinyalakan oleh Allah, kita lupa nggak bangun, terus bablas. Ya, terus anaknya manggil mamanya, mah, papa nggak bangun-bangun mah. Terus dibengoi, nggak bangun, ya sudah, berarti nggak perlu dibangunkan lagi. Ya, karena dia sudah tahu untuk mempersiapkan diri, ya, pergi ke akhirat. Jadi ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Tahap pertama kita harus paham dengan yang dimaksud taat. Ya, taat itu kalau diterjemahkan bahasa Jawa sendika dawuh, ya. Bahasa Jawanya sendika dawuh. Diperintahkan Allah apa saja langsung berangkat. Kalau jenengan punya karyawan, punya pembantu, katakanlah pembantu jenengan 2, yang satu kalau jenengan perintah tidak pernah bertanya penjelasan ilmiahnya, Mbak coba ini pindahkan ke sana, oh ya Pak, langsung dipindahkan. Tapi pembantu yang satu ketika diperintahkan, Mbak tolong pindahkan sana, buat apa Pak? Dipindah Pak, ini di sini aja bagus Pak. Kira-kira jenengan mangkel nggak kalau punya pembantu terus diperintah apa saja terus akhirnya bantah, komplain ya. Akhirnya lama-lama
Ya, si juragan tidak lagi memerintahkan si pembantu itu untuk memindahkan apa-apa. Ya. Maka yang dijelaskan oleh Imam Ghazali tadi, jangan sampai Allah ini meninggalkanmu, jangan sampai Allah itu melupakanmu. Ya. Ketika kita sudah dilupakan Allah, ya sama dengan pembantu atau karyawan ketika disuruh oleh majikannya tidak segera melaksanakan, ya lama-lama nggak diperintahkan apa-apa. Akhirnya tanya kepada temannya yang satunya, pembantu yang satu, Mbak, kenapa ya Bapak sekarang nggak pernah nyuruh aku begini-begini? Apa Bapak marah ya? Jawab pembantu, ya nggak tahu. Ya. Nah itu. Ketika jenengan juga sama, ketika Allah memberikan isyarat begini-begini, kita nggak melaksanakannya, maka lama-lama Allah tidak memberikan isyarat yang lain. Kemudian jenengan tanya saya, Gus, apa salah saya? Kan sama dengan begitu. Ya. Maka hamba Allah itu sama dengan kita dengan majikan. Perlakuan kita, adab kita, ya etika kita sama dengan seorang hamba kepada rajanya. Maka dengan adab ini, ya, kalau mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, maka kita kalau sholat ya menghadap kepada Allah, baju kita harus lebih baik atau lebih bagus daripada kita mendatangi pesta. Ya. Jangan ketika pesta pakai minyak wangi yang harganya mahal, ya, minyak pakai ini yang harganya mahal, ya, tapi ketika ibadah kepada Allah, ya, sekujur tubuh kita baunya lebus. Nah, sehingga orang yang sholat di sebelah kita sambil menahan nafas, nah, terus menahan nafas lama-lama gak kuat mati, berarti kematian dia karena ibadah kita. Jadi kalau kita ingin beretika di hadapan Allah, kita beribadah apapun, penampilan kita di hadapan Allah itu harus lebih baik daripada aktivitas kita sehari-hari. Sebagai contoh, kita pergi ke pesta, ya pakai jas, pakai sepatu, pakai minyak wangi yang luar biasa. Ya ketika sholat pakailah minyak wangi. Ya. Kalau minyak wangi yang dipakai ke hajatan, ke undangan teman, itu saja mereknya Bulgari, ya satu botol 1.500.000. Tapi ketika sholat, ya paling beli minyak 10 ribuan di toko-toko itu, dan minyaknya dijejer-jejer gitu, ditaruh di kotak, itu yang dibeli. Kalau ke pesta pakai merek Bulgari, ya ketika sholat juga harus pakai mereknya Bulgari minimal. Ya. Jadi kan kalau sholat, kalau pergi ke pesta atau undangan teman, ya sampai yang namanya ketiak kelek-kelek ini jangan sampai bau, pakai Rexona, pakai apapun, ya. Tapi kalau menghadap ke Allah nggak mandi dulu, langsung sholat, langsung pergi, ya. Maka itu oleh Imam Ghazali dinilai tidak beretika, ya. Jadi apa yang kita lakukan itu keseharian kita ini jangan melebihi apa yang kita lakukan keseharian kita dengan Allah. Okay. Pakai sarung, ya sarungnya disetrika. Jangan ketika sholat pada Allah sarungnya ngelinting terus dicantolno di kamar. Ya, dipakai sholat seminggu baru dicuci. Tapi kalau dipakai sehari-hari, ya sehari dipakai, sehari dicuci, sehari dipakai dicuci, dan itu setiap hari ganti. Dan tidak ketemu satu baju itu ketemu dalam 2 hari. Mungkin ketemunya 1 bulan sekali karena punya baju ya 30 potong, 30 setel. Ya. Tapi kalau punya sarung paling punya 2, 3, 4. Ya. Yang satu dipakai terus, nah, terus dicucinya seminggu sekali. Nah, ini yang digambarkan oleh Imam Ghazali, jalan untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah. Sebenarnya taat kepada Allah itu sangat sederhana, ya sangat sederhana. Ya sholat 5 waktu, ya,
ya, terus sholat sunnah, amalan sunnahnya kita lakukan. Ya, kalau terbiasa zikir wirid cuma hitungan 100, tambahi astagfirullahnya biasanya 100, tambah sampai 1000. Jangan 100 langsung lompat 1000, jangan. 100 ya, akhirnya besok ya jadi 150, besoknya jadi 200, 250 kelipatan 50 sampai kita terbiasa dengan 1000. Kalau 1000 sudah bisa istiqomah dalam 1 tahun, jadilah itu 1500 ya, sampai 2000 sampai 10.000. Ya, jangan langsung. Jadi untuk mendisiplinkan diri kita, jangan langsungan. Nanti diri kita ini kaget dan bosan. Kalau sudah bosan, males lagi untuk beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Yang dimaksud takwa oleh Allah sangat sederhana, ya, dijabarkan oleh Imam Ghazali, sangat sederhana, tidak muluk-muluk. Ibadah di zaman Nabi tidak muluk-muluk, tidak sulit seperti sekarang. Kalau jenengan melihat konten-konten di YouTube itu kan walah, ibadah sekarang berat. Ustadz, bolehkah kita wudhu di toilet? Oh begitu saja kok ya masih ditanyakan, terus jadi konten, jadi rame, ya. Zaman dulu itu orang wudhu di mana-mana boleh. Ustadz, habis sholat terus salaman sama teman dan orang di sebelah kita boleh enggak? Ada dasar hukumnya enggak? Nah, akhirnya semakin banyak bertanya, semakin begitu kita semakin berat. Ya, kan sholatnya sudah selesai. Mau salaman langsung mau pergi ke toilet kan yang tidak ada yang melarang. Tapi manusia zaman sekarang pertanyaan-pertanyaan itu menjadikan dirinya berat dan tidak beretika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang diajarkan, yang disampaikan oleh Imam Ghazali tentang ketaatan kepada Allah. Pertama, fata'addab ayyuhal miskin, wahai orang-orang yang miskin ilmu, beretikalah di hadapan Allah secara zahir dan batin. Pertama, saya ingatkan sebagaimana Imam Ghazali, ya, ketika kita sholat, baju kita harus lebih baik daripada baju kita ketika pergi ke pesta. Ya, minimal kerja sehari-hari. Ya. Gus, saya kerjanya tiap hari pakai celana, pakai kaos, Gus. Ya, paling enggak mukenahnya itu yang agak mahal, jangan seperti yang saringan tahu. Ya. Sarungnya juga yang tenunannya yang 550 lah minimal. Jangan yang rawang ketika kena sinar matahari atau sinar lampu, ya. Organ tubuh kita yang ditutupi oleh aurat itu masih kelihatan. Ya. Ini etikanya kita. Jelas ya, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ya, supaya kita juga beretika zahir batin kepada Allah. Kalau jenengan pergi keluar rumah, badan saja wangi, ya. Jadi ketika sholat pun harus lebih wangi daripada ketika kita keluar rumah. Ketika kita punya mobil, ya, joknya mobil, karpetnya mobil saja harganya ratusan ribu bahkan jutaan. Tapi ketika sholat sajadahnya ya itu saja sampai kumel. Ya itu namanya nggak beretika. Tempat sujud kita jelek tapi karpetnya mobil kita mewah. Ya, terus dikasih wangi-wangian, ruangan di mobil, tapi ruangan sholat kita di rumah, ya, bau sembarang kalir. Ya, jadi inilah adab kita, etika kita kalau kita ingin taat kepada Allah. Jadi harus lebih memuliakan Allah daripada selain Allah. Monggo kalau mau ada pertanyaan.
Kemarin mau saya uji coba pakai Google Meet, tapi ternyata tingkat kesulitannya menggunakan Google Meet luar biasa. Nah, nanti kalau dengan banyak peserta nggak selesai utek aja dengan yang namanya perangkat aplikasi ngaji. Nah, ternyata tadi dapat diskon dari Zoom 50%. Ya, kita bisa berlangganan sampai Mei dengan diskon 50%. Jadi ya saya kembalikan ke ke Zoom lagi, ya. Karena kemarin uji coba itu butuh waktu 30 menit gak selesai. Nah, ini kalau masing-masing orang 15 menit dikalikan 17, videonya ya 2 jam gak selesai. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah kepada kita fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali mughtahimin. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali mughtahimin. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at tubabatun abadan fi jismihil hasani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali mughtahimin. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wa la yura isru baulin minhu fi alani. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali mughtahimin. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasa'at wa la yura dhillahu fi syamsi dhu fadini. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli
likulli hauli minal ahwali muqtahimin kadfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sifyadal bimu'tadini maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimin hadhil khasaisa fa'fadha takun aminan min syarri nari wa surraqin wa min mihani maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.